Nah, dibilangin kadang kita nggak percaya ya, kadang kita ngeyel. Kalau udah kena batunya baru kita melipir. Sering gak sih kita ngalamin kejadian kayak begini teman-teman ya, ketika orang dekatnya kita, ketika orang tua kita, bahkan gitu kan sahabat kita, teman kita, bestie lah gitu kan yang ngasih tahu, kita nggak mau denger, seolah-olah ya pokoknya ya mereka tuh nggak ngerti gitu loh. Giliran kita kena batunya dan bener-bener nabrak tembok gitu kan ya, dan malahan giliran orang lain yang ngasih tahu ya, selain orang-orang tersebut ya, orang yang dekat sama kita ya, kitanya malah jadi ya percaya gitu kan ya. Berasa nggak sih vibesnya seperti ini yang terjadi gitu kan ya, banyak yang ngalamin sampai mau nggak mau ya dipaksa berubah gitu kan oleh alam semesta ini. Nah kadang berubah karena kepepet gitu kan. Semoga kalian semua yang mendengarkan cerita ini ya tidak mengalami hal tersebut ya, yang baik-baik aja lah ya. Nah di readingan kali ini kita bakalan baca mengenai apa sih yang kamu katakan gitu kan ya, sehingga dia tuh mau berubah secepatnya gitu kan ya. Buat dia mungkin kamu hebat, kamu ngeselin, kamu nyebelin gitu kan atau kamu ngerusuhin gitu kan, ngerecokin. Nah kita bakalan baca ya teman-teman ya di readingan kali ini. General ya, ini readingan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya hidup kalian juga akhirnya jadi positif ya. Oke teman-teman, timeless ini jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman, cerita 1, 2, dan 3. Kamu perlu memilih 1 dari 3 ya teman-teman, tapi nanti dengerin 3-3-nya ya. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah boleh memilih, tarik nafas yang panjang ya. Kamu fokus sama angkanya aja, apakah angka 1, 2, atau apakah 3 ya. Kali ini kita akan menuju ke teman-teman Scorpio. Nah buat teman-teman Scorpio yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Kalian boleh menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku. Kalian boleh klik juga di description teman-teman, di sana ada alamat email dan juga ada link ya untuk kalian menuju ke channel yang selanjutnya ya, channel kedua dan channel ketiga ya. Itu seru-seru banget teman-teman. Jadi kalian kudu dan wajib untuk bisa ngepoin ya ke 2 channel yang lain dari channel Oracle Card Indonesia ya, karena di sana juga ada yang namanya untuk music healing ya. Healing music untuk kalian membutuhkan untuk perulangan mendengarkan supaya kualitas hidup kita, pikiran kita, jiwanya kita jauh lebih baik pastinya. Oke? Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful one for you. Oke, buat teman-teman Scorpio ya, untuk kalian yang memilih cerita yang pertama kita lihat ya. Oke, fokus ya teman-teman ya, apa, siapa, dan bagaimana. Fokus karena ini energinya banyak orang sekali lagi ya. Oke, apakah hubungan kamu sama dia? Bagaimana hubungan kalian? Sebagai apa ya, dan hubungannya bagaimana? Kita lihat. Kalian yang jelas saling mencintai ya, hubungan-hubungan yang penuh dengan cinta ya, dua-duanya saling mencintai ya. Seperti ini. Kita lihat apa yang kamu lihat dari dia teman-teman ya, ketidakbaikannya yang memicu kamu pada akhirnya mengambil langkah untuk bisa speak up atau bisa bicara ya. Kita lihat ada indikasi hubungan-hubungan berbahaya, perubahan-perubahan yang dilakukan ya, perubahan hidupnya gitu kan, perubahan dia caranya hidup gitu kan ya, perubahan sikap, perubahan perilakunya dia yang membuat kamu pada akhirnya gak bisa didiemin nih, karena lagu-lagunya kayak berasa dia tuh menyembunyikan sesuatu gitu kan ya, menyembunyikan hubungan-hubungan dengan orang lain ya, seperti itu. Ini sih kecurigaannya kamu ya, seperti itu yang kamu lihat, karena memang ada perubahan besar ya dalam hidup, dalam tindak tanduknya dia gitu ya. Dan pasti kalau kita sebagai seorang pasangan pasti udah kerasa banget gitu kan, anehnya kayak gimana. Responnya dia apa sih ya, apa yang dia pikirkan tentang kamu dan apa yang dia rasakan setelah kamu tuh speak up atau bicara sama dia ya. Kita coba lihat ya, apa responnya dia, terus yang dipikirin. Kita lihat Again sih teman-teman ya, berusaha untuk yang namanya merayu atau menggoda gitu kan ya, berusaha banget yang namanya untuk nggak ketahuan ya, barangkali seperti itu, karena memang ya ada hal-hal yang mungkin ya mau dia tutupin ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat yang kamu katakan ini bakalan berimbas apa sama hidupnya dia ya teman-teman. Yang kamu katakan ini akan berimbas seperti apa sih dalam hidupnya dia ya. Kita lihat.
Oke, jadi berasa ini apa ya? Sebenarnya dia menjalin hubungan itu kan nggak cuma sama kamu ya teman-teman ya, ada lagi orang-orang di sekitarnya dia yang dia juga berhubungan di sana gitu kan. Tapi jadi apa ya? Jadi nggak jadi dicengin, jadi dicuekin gitu kan sama lingkungan karena tahu apa yang dia lakukan itu nggak baik gitu loh teman-teman ya. Imbasnya sih seperti itu. Jadi lingkungan juga kayak terpengaruh ya pada akhirnya dengan ketidakbaikannya dia. Tapi ya tetap aja dia tetap nggak mau denger gitu loh ya. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, hal-hal apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, kita lihat. Oke, lebih tegas sih teman-teman ya. Jadi lebih tegas ya dengan apa yang sebaiknya kamu ambil langkah-langkah ya. Apakah ini mau kayak gimana, mau seperti itu dan mau kayak gimana, mau seperti apa ya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi lebih fokus ke pengembangan diri aja gimana gitu dan menegaskan hubungan ini mau kemana, mau apa, mau sebenarnya mau seperti apa gitu. Karena ini juga penting sih ya, melangkah kemana kalau misalkan kita nggak tegas dengan apa yang terjadi juga bakalan gitu-gitu dan berlarut-larut aja kan ya. Jadinya seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang pertama teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ya ke cerita yang kedua. Cerita kedua ya teman-teman ya, cerita kedua buat kamu. Kita lihat kalian fokus karena apa, siapa dan bagaimana ya. Fokus karena sekali lagi nih energinya banyak orang ya teman-teman ya. Oke, cerita kedua, apa sih hubungannya kamu sama dia ya, bagaimana hubungannya kalian ya, dan sebagai apa hubungannya, bagaimana, kita lihat di sini. Oke, kalau ada spiritual di sini ya bisa jadi kalian satu circle ya. Satu circle ini bisa jadi satu environment, satu lingkungan ya. Seperti ini dan teman-teman kamu tuh teman-temannya dia gitu loh, teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau dilihat hubungan macam apakah ini hubungan yang gampang kebaperan gitu kan ya, kaku banget, nggak bisa fleksibel, lalu juga nggak ada ujungnya, tapi juga tanpa komitmen ini teman-teman ya. Berhubungan sih tapi nggak ada komitmen, terus gimana dong ya, kayak gitu. Nah, apa sih yang kamu lihat dari dia ya, ketidakbaikannya yang pada akhirnya memicu kamu untuk pada akhirnya mengambil langkah untuk bicara apa ya, kita lihat. Oke, karena seperti ini ya teman-teman ya, kayak mau hanya mengambil keuntungan aja gitu loh. Laga-laga itu kayak mau manfaatin aja gitu. Jadinya kamu pada akhirnya speak up gitu ya, bicara bahwa ya kalau kamu kayak gitu ceritanya kan jadinya nggak baik ya, jadinya konflik-konflik ya, seperti itu. Nah, perbedaan pandangan, perbedaan visi, perbedaan banyak sih perbedaannya kalian ya. Nah, responnya dia apa sih, atau apa yang dia pikirkan tentang kamu dan apa yang dia rasakan setelah kamu itu bicara ya. Seperti ini kita lihat transformation, ada perubahan yang jelas ya. Perubahan-perubahan yang terjadi, mungkin sikapnya, perilakunya yang tadinya nggak baik jadi tambah nggak baik juga bisa gitu kan ya. Yang tadinya baik jadinya nggak baik juga bisa, sebaliknya pun juga kayak begitu. Tapi yang jelas ini ada perubahan ya, perubahan tentang sikapnya dia, seperti itu. Nah, apa yang kamu katakan ini jadi kayak menarik diri, banyak rahasia-rahasia juga yang dia pendem ya, pada akhirnya nggak bisa terbuka juga. Nah, yang kamu katakan ini teman-teman ya akan berimbas apa sama hidupnya dia, kita lihat ya. Apa sih imbasnya sama hidupnya dia tentang apa yang kamu katakan ini? Bagus sih imbasnya ke dia jadi lebih peduli gitu loh sama dirinya dia, jadi lebih tegas gitu kan ya, mau apa, mau bagaimana, hubungan ini mau sebagai apa gitu kan. Karena tadi kalau misalkan kita bahas di depan ya, ini kan hubungan yang tanpa komitmen, yang nggak ada ujungnya, yang seperti itulah gitu kan. Tapi pada akhirnya ada ketegasan di sana, dan bagusnya lagi dia juga bisa fokus sama dirinya dia sendiri dan fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk lebih mengembangkan dirinya ke arah yang jauh lebih baik. Jadi ya sepertinya omongan kamu ini agak-agak sedikit berhasil ya teman-teman ya, walaupun mungkin ada perubahan sikap ya dari dirinya dia, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Apa yang sebaiknya ya kudu dilakukan ya sama kamu, apa sih, kita lihat. Oke, belajar saling sih ya, belajar saling. Kalau kamu udah sayang sama seseorang, berarti kamu siap dengan resikonya atau bisa menerima perbedaan apapun yang ada gitu kan ya, untuk orang yang kamu sayangi. Tapi teman-teman ya, pertimbangkan lagi dalam cinta ya, dalam sayang, dalam kasih ya. Kalau misalkan
dengan kita sayang sama dia, dengan dia sayang sama kita gitu kan ya, dan dua-duanya saling mencintai ya dengan kalian bersama, tapi ada banyak pihak yang tersakiti ya, pertimbangkan baik-baik, karena yang namanya menikah, yang namanya berhubungan dengan serius ya, itu bukan hanya cerita tentang kamu dan dia aja gitu, tapi ada banyak faktor yang apalagi kalau misalkan kamu itu dari keluarga yang kental banget secara aturan, secara adat, secara apa, itu pasti banyak sekali teman-teman ya rentetannya. Nah, ini pertimbangkan baik-baik. Kalau memang ya hal itu membuat kalian itu bisa lebih solid, perbedaan-perbedaan tersebut membuat kalian jauh lebih solid, lebih dekat, lebih kuat gitu kan, ya kenapa enggak dipertahankan dengan segala macam resiko. Tapi kalau ada bahkan 1% keraguan gitu kan ya dalam diri, ya mendingan mundur aja gitu kan ya, atau mendingan dipertimbangkan dulu baik-baik, seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini buat kalian yang membeli cerita kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang membeli cerita ketiga. Oke, cerita yang ketiga kita lihat seperti apa sih hubungan kamu sama dia ya, bagaimana hubungan kalian, sebagaimana hubungan sebagai apa gitu kan sebagaimana hubungannya, bagaimana ya, kita lihat di sini hubungan kamu sama dia. Hubungan yang lelah dan capek dan melelahkan sih teman-teman ya, karena dua-duanya itu saling menuntut ya menjadi sesuatu hal yang seperti yang dimau gitu di versi pikirannya masing-masing. Jadi dia juga menginginkan kamu begini, kamu juga menginginkan dia begitu, jadi saling menuntut. Hubungan kayak begini ya, ini akan jauh dari sempurna, yang ada malah capek dan melelahkan. Kepinginnya sempurna tapi malah justru itu menjadikan ketidaksempurnaan, jadinya seragam ya. Jadi bukan apa-apa gitu, perbedaan itu yang bikin kaya gitu, perbedaan itu yang jadi asik, perbedaan itu yang jadi hidup kamu jauh lebih berwarna. Kalau misalkan semua seragam tuh kayak robot gitu kan ya, sama semua. Nah, teratur sih, rapi sih, tapi jadi nggak menyenangkan. Nah, ini hubungan yang melelahkan dan capek kayak begini. Nah, apa yang kamu lihat dari dia teman-teman ya, ketidakbaikannya memicu kamu pada akhirnya mengambil langkah untuk bicara. Oh, ada 2 nih. Oke, keluarga sih teman-teman ya. Keluarga menginginkan satu hubungan yang jelas, jadi yang enggak kayak rentang luntung berdua gitu ya, enggak, tapi keluarga juga sudah menanyakan ya mau apa, mau kayak gimana gitu kan ya, akhirnya ya speak up gitu. Nah, responnya dia apa? Responnya dia ya, kita coba lihat responnya dia yang dia pikirkan pada akhirnya atau yang dia rasakan teman-teman ya. Dia ingin membuktikan sih ya bahwa dia tuh layak, bahwa dia itu pantas gitu loh buat kamu, dan jadi sebenarnya nggak mau terburu-buru juga gitu, dan mau diterima itu sebagaimana apa adanya dia, tapi rasanya ini masih butuh waktu dan butuh perjuangan ya teman-teman ya untuk bisa masuk ke keluarganya kamu gitu ya, sebaliknya pun juga begitu ya. Jadi ya mikir banget sih dia gitu, apa yang bisa dilakukan. Nah, kamu katakan ini ya, ini akan berimbas apa sih sama hidupnya dia ya. Jadi ini ya teman-teman ya, jadi akan gila kerja mengejar sesuatu hal yang untuk membuktikan itu, jadi ngelakuin banyak hal gitu ya, bahkan hal-hal yang mungkin cenderung kurang baik ya teman-teman ya. Imbasnya malah seperti ini ke dia, merasa terikat juga ya, merasa tertekan ya sama apa yang kamu katakan, karena itu kan jadi kayak beban ya, jadi seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan sih teman-teman ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan kalau berada di posisi yang seperti ini ya. Kita lihat ada transformation, melakukan perubahan sih teman-teman ya, melakukan perubahan, fokus sama apa yang kamu mau kejar, fokus sama apa yang kamu mau tuju, lebih terbuka ya, pastinya seperti itu, lebih apa adanya sama pasangan ya, saling mendukung lah gitu kan. Dan yang paling penting adalah ya lebih terbuka dan tidak berasia, janganlah terlibat dalam hubungan-hubungan yang gak baik gitu kan ya, atau melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kontrol moodnya, pengendalian diri yang baik ya, walaupun keadaan kalian sedang tidak baik-baik ya, tetapi ingin menunjukkan yang terbaik ya, tetap berusaha yang baik, karena berbuat baik itu pasti nanti end up-nya juga kamu akan menuai ya hal-hal baik pula gitu ya teman-teman. Ini cerita kamu yang ketiga ya.
Cerita yang ketiga, cerita 1, 2, dan 3. Ya, orang itu boleh bicara gak sih? Boleh gitu kan. Boleh gak sih ngasih tahu kita? Boleh, kita pun juga boleh gitu kan. Tapi balik lagi teman-teman, kadang-kadang ya kita juga mesti siap dengan respon seseorang tersebut atau responnya kita. Nah, orang boleh bicara tapi tetap kita yang menentukan seperti apa. Perubahan itu gak bisa dipaksakan. Sama ketika kita bicara sama orang lain gitu kan, kita mengharapkan perubahannya dia dan dia gak berubah, kita jadi sakit hati, kita jadi apa ya? Enggak, karena apa? Berubah apa enggak sebenarnya nggak ada hubungannya dengan omongan kamu. Omongan kita hanya berpengaruh mungkin ya hanya berapa persen, sedikit gitu. Tapi selanjutnya itu adalah keputusan masing-masing. Oke, ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula, teman-teman, zodiak yang berbeda pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.